Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, senang sekali ya. Hari ini kita bisa bertemu walaupun cuman di Zoom, kita akan saling belajar bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Ini kelas 0880 semuanya guru-guru dari MTS Provinsi Bangka Belitung ya. Ya, Bu. Ya Bu, benar Terima Bu. kasih. Ya. Di tengah-tengah kesibukan kita mengajar, kita mengikuti kegiatan ini, kita pasti membutuhkan semangat yang lebih ya. Jadi kita mau mengumpulkan semangat dulu sebelum mulai ya. Nanti saya bilang semangat pagi Bapak Ibu jawabnya pagi, 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 gitu ya. Oke, bisa di unmute, diklik biar suaranya bisa masuk Bapak Ibu. Kita coba. Ya. Kelas D 0880. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, 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 pagi. pagi. Terima Pagi. kasih. Ini Bu Jawarotul kayaknya salah mencet. Bisa di stop aja Bu. Halo, Bu Jawarotul. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya pesertanya itu dari 0880 itu ada 26 peserta, tapi ini baru ada 12 peserta. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah tepat waktu masuk ke ruang Zoom ini. Hari ini yang pertama saya akan menyampaikan berkaitan dengan AKMI sebagai tes diagnosis pada siswa madrasah. Karena tadi pada pembukaan ada waktu mundur 30 menit, maka untuk materi kali ini juga nanti durasinya akan mengikuti mundur gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari pukul 9 dan nanti akan selesai pada pukul 10. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan instruktur yang lain. Dari sini Bapak Ibu adakah yang mau ditanyakan dulu sebelum saya memulai? Oke, kalau tidak ada saya izin untuk share screen dulu Bapak Ibu. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Bu. Nah, sudah. Bu, udah masuk Kak, Bu? Yesi di D0880. Bentar Bapak Ibu. Ini screen saya loading. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang AKMI sebagai diagnosis siswa madrasah. Bapak Ibu ini screen saya agak eh, berhenti. Apakah di situ ditayangkan di halaman 2 atau masih halaman 1 ya? Masih halaman 1, sebentar ya. Ya Bu. Untuk materi-materi dari yang akan disampaikan, nanti Bapak Ibu bisa mengunduhnya pada bahan ajar ada Bapak Ibu ya. Sebentar Bapak Ibu. Suara saya masih bisa didengar? Masih Bu. Masih, ini Di permasalahannya di screen masih saya. Bu. Sebentar, ini saya. Sebentar Bapak Ibu, kemungkinan ini sinyal saya agak jelek. Nanti misalnya saya terlempar, ditunggu sebentar ya. Saya akan kembali masuk lagi. Sebelumnya kita berkenalan aja dulu ya Bapak Ibu. Saya dari literasi sosial budaya.
Saya Bu Nina Nailufar, dan pada kali ini saya berkesempatan bertemu dengan Bapak Ibu guru yang hebat dari kelas 0880 yang dari Bangka Belitung ya. Untuk sesi perkenalan peserta sebenarnya nanti ada sesinya tersendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi tenang aja. Ya, kita mulai. Saya coba share screen lagi Bapak Ibu. Semoga bisa. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Nah, ya, saya lanjutkan saja ya. Jadi kali ini kita akan menjadikan AKMI itu sebagai tes diagnostik pada madrasah. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan memahami AKMI, apa maksud dan tujuannya, lalu diagnostik itu bagaimana, dan apakah fungsi dari AKMI tersebut sebagai tes diagnostik pada madrasah. Nah, selanjutnya, mengapa ada AKMI? Sebenarnya berdasarkan dari hasil PISA atau Program for International Student Assessment, Indonesia itu termasuk negara yang memiliki skor PISA paling rendah gitu. Nah, dengan begitu maka diperlukan adanya pengembangan dari literasi di dalam pembelajaran. Salah satu pengembangan literasi tersebut bisa dilakukan melalui pelaksanaan AKMI. Jadi latar belakang dari AKMI itu sebenarnya dari adanya skor PISA dunia yang seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan brainstorming saja. Bapak Ibu sebagai Bapak Ibu guru yang sudah lama dan memang sudah memegang kelasnya itu luar biasa ya. Pasti Bapak Ibu punya pemikiran, gambaran jika Bapak Ibu melihat gambar seperti ini itu kira-kira apa yang terbayang? Yang terbayang atau pengamatan Bapak Ibu itu. Silahkan Bapak Ibu yang mau memberikan komentar berkaitan dengan ini.
Bapak Ibu bisa raise hand, diklik reaction, silahkan Bapak Ibu yang mau memberikan komentar berkaitan dengan ini. Bapak Ibu bisa raise hand, diklik reaction, lalu klik yang gambar tangan jika mau berkomentar. Ya, silahkan Bapak Muhammad Arif Irfan. Silahkan Pak. Di unmute dulu Pak, diklik gambar yang di sebelah kiri bawah itu. Belum terdengar suaranya Pak Arif, Muhammad Arif. Silahkan Bapak. Belum terdengar suaranya Pak Arif. Apakah yang lain ada yang mau memberikan tanggapan Bapak Ibu? Ibu Kori mau memberikan tanggapan? Silahkan. Ya. Lalu klik yang gambar tangan jika mau berkomentar. Ya, silahkan Bapak Muhammad Arif Irfan. Silahkan Pak. Di unmute dulu Pak, diklik gambar yang di sebelah kiri bawah itu. Belum terdengar suaranya Pak Arif, Muhammad Arif. Silahkan Bapak. Belum terdengar suaranya Pak Arif. Apakah yang lain ada yang mau memberikan tanggapan Bapak Ibu? Ibu Kori mau memberikan tanggapan? Silahkan. Ya, suaranya belum terdengar Bu. Diklik gambar bawah itu yang unmute. Sudah? Sudah ada, Bu? Nah, ini sudah ya. Silahkan Ibu Sudah. Kori. Iya, Ya, terima kasih ya, Bu. Ini ya, untuk pengertian dari brainstorming tadi ya, Bu? ya, gambar itu Bu. Ada Atau gambar. gimana? Ya, Pak Ibu kira-kira menanggapi gambar itu bagaimana? Oh, gambar dari yang slide brainstorming ini ya, Bu? Ya, betul. Menurut saya, untuk brainstorming ini adalah salah satu cara atau teknik untuk bisa bertukar pikiran ataupun bisa mencari solusi untuk memecahkan masalah-masalah tertentu, khususnya dalam KBM, dalam setiap guru. Mungkin hanya itu saja, Bu. Dengan gambar bawahnya, Bu. Bisa Oh, sekalian yang gambar bawahnya itu ya. iya, Menurut Ibu untuk apa gambar yang ya, gambar yang di bawah itu seorang dokter yang sedang memeriksa pasiennya. ya? Nah,
Berarti untuk gambar di sini, berarti seorang dokter itu bisa melihat ataupun gimana Bu? Ya, dilanjutkan, silakan. Oh ya maaf. Jadi seorang dokter ini bisa melihat ataupun mengecek permasalahan dari pasien yang kelihatannya mungkin ada masalah pada Ya, diri pasien itu. Jadi dengan ada dokter ataupun kalau kita sebagai di sekolah guru ya, jadi bisa melihat masalah-masalah dari anak didik kita. Mungkin hanya ya, itu saja, Bu. Terima kasih. ya. Terima kasih Bu Kori atas pengalamannya pada kami. Silakan Bapak Ibu yang lain. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada nanti saya panggil saja. Ini ibu-ibu sudah, tinggal bapak-bapak yang belum ya. Ibu Rita barangkali mau memberikan masukan dari gambar itu tersebut. Silakan. Bisa di-unmute dulu Bu. Atau Ibu siapa silakan. Bapak-bapak suaranya mana ya? Ibu Rita belum terdengar suaranya Bu. Diklik unmute dulu yang sebelah kiri bawah itu. Ya, silakan Bu, diklik dulu. Oh, tidak jadi. Ya sudah. Sekarang silakan bapak-bapak satu lagi. Monggo Pak, silakan siapa yang mau memberi tanggapan? Coba Bapak Muhammad Fahmi. Ya, diklik unmute dulu Pak. Klik bawah dulu, bawah kiri. Ya, yang bawah kiri. Ya, diklik dulu biar suaranya terdengar. Halo? Belum Pak, suaranya belum. Klik 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 lagi Pak unmute. Ah, Nah, ini baru mulai terdengar. halo. Silakan Bapak. Eh, kalau saya melihat sesuai dengan ilustrasi dua gambar tersebut, di situ bahwa kita menjelaskan kepada siswa seorang dokter sedang memeriksa pasiennya dalam kondisi sakit terhadap pasien tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bapak Muhammad Fahmi. Barangkali Bapak Ibu yang lain mau ada yang memberikan tanggapannya. Silakan bisa raise hand. Tinggal diklik bagian bawah reaction itu, terus Bapak Ibu klik yang gambar tangan itu nanti Bapak Ibu bisa klik tangan di situ. Silakan Bapak Ibu. Oke, ternyata sudah tidak ada yang eh, akan menyampaikan pendapatnya lagi. Oh ya, Ibu Erlita, silahkan Ibu Erlita. Silahkan Bu. Suaranya belum terdengar Bu. Bisa diklik dulu yang kiri bawah. Belum Bu, belum. Klik lagi Bu, ya coba Bu. Belum terdengar Bu. Iya, mungkin agak mendekat atau bagaimana Bu? Belum ada suaranya ya. Atau dicoba diklik lagi yang kiri bawah beberapa kali boleh. Masih belum terdengar Bu. Hmm. Mohon maaf Ibu Erlita masih belum terdengar. Mungkin ada kendala di soundnya ya Bu ya. Oke.
Mungkin Ibu Erlita bisa menuliskan di kolom chat, nanti saya bacakan. Seperti itu ya Bu ya, karena suaranya belum terdengar. Ya, terima kasih Bu Erlita. Teman-teman yang lain silakan. Silakan Bapak Ibu. Siapa lagi yang akan memberikan pendapatnya berkaitan dengan gambar ini? Karena kita di sini memang belajar bersama ya Bapak Ibu ya. Nah, saya juga masih belajar gitu di Akmil ini. Bapak Mas Turi. Oh, ini Ibu, maaf ya Ibu. Silahkan Ibu. Ya, monggo Bu. Ya, suaranya belum Bu, suaranya. Klik dulu, nggak apa-apa, pelan-pelan. Belum terdengar Bu. Nah, ini sudah mulai agak terdengar ya. Halo. Silakan. Ya, terdengar. Ya, Silahkan Bu. terima kasih Ibu Nina dan seluruh peserta BIMTEK hari ini. Saya berpendapat ataupun melihat gambar yang ada ini, saya membayangkan bahwa kita sebagai guru di sekolah itu harus seperti seorang dokter mendiagnosa seorang pasien yang sedang punya masalah dengan kesehatannya. Jadi kalau mungkin ketika di sekolah kita hasil belajarnya kurang baik atau kurang sesuai dengan target, itu kita harus menganalisa apakah yang menyebabkan terjadinya nilai yang kurang itu, Bu. Mungkin itu yang bisa saya berpendapat. Terima kasih untuk Ya, waktu terima yang kasih Ibu. Ya, berdasarkan pendapat dari Ibu Mas Turi, memang seperti itu ya. Jadi sebagai guru, kita bisa mendiagnosa dari apa yang kira-kira yang dibutuhkan untuk anak-anak kita untuk mengembangkan pada pembelajaran mereka. Adakah yang masih akan memberikan pendapatnya? Silahkan Bapak Ibu. Ibu Mas Turi diklik reaction lower hand, jadi sudah turun tangannya. Ya, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Kita ini sharing ya nggak apa-apa karena baru awal-awal, jadi memang masalah teknis Bapak Ibu kami memahami juga ternyata jaringannya kurang begitu stabil sehingga saya keluar masuk Zoom. Baru kali ini saya di Zoom keluar masuk Bapak Ibu. Ya, kalau memang sudah tidak ada, memang berdasarkan gambar ini sama seperti AKMI itu dia akan mendiagnosis dari apa yang dibutuhkan peserta didik kita. Jadi AKMI itu ibaratnya sebagai alat yang akan mendiagnosis, seperti ibaratnya dokter, dia mendiagnosis suatu penyakit dari pasiennya. Dari penyakit yang telah ditemukan tersebut, nanti dokter akan memberikan obat kepada pasien agar penyakit tersebut bisa terselesaikan atau bisa ada solusi tindak lanjutnya. Begitu juga dengan AKMI. Jadi AKMI ini adalah alat yang digunakan untuk mendiagnosis apa-apa yang sekiranya nanti akan dibutuhkan oleh peserta didik kita. Sehingga kita nanti sebagai guru di madrasah, kita dapat mengembangkan dari apa yang memang dibutuhkan oleh siswa kita, Bapak Ibu. Jadi betul. Jadi AKMI ini tegaskan lagi bukan kurikulum ya Bapak Ibu. Dan memang tidak ada yang bisa dipelajari secara khusus berkaitan dengan AKMI. Tetapi nanti AKMI ini akan kita implementasikan melalui literasi-literasi yang ada di dalam model-model pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti pada sesi-sesi selanjutnya kita akan ada pengembangan dari tiap-tiap literasi dan nanti juga akan ketemu saya lagi pada literasi sosial budaya dan literasi terintegrasi. Nanti di situ Bapak Ibu akan memiliki gambaran bagaimana
AKMI itu bisa mendiagnosa suatu permasalahan yang berkaitan dengan literasi dan apa tindak lanjut yang harus Bapak Ibu guru lakukan dengan tepat sehingga dapat menaikkan level literasi siswa kita. Intinya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, karena berkaitan dengan tes diagnostik, saya ingin pendapat Bapak Ibu, apa itu tes diagnostik dan apakah istilah lulus atau tidak lulus itu berkaitan dengan tes diagnostik tersebut. Silahkan Bapak Ibu untuk bisa raise hand untuk menyampaikan pendapatnya. Silahkan Bapak Ibu, tidak apa-apa. Kita di sini saling berbagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum bersuara boleh silakan. Di sini yang terlihat di saya itu ada. Silahkan Bapak Ibu, tidak apa-apa. Kita di sini saling berbagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum bersuara boleh silakan. Di sini yang terlihat di saya itu ada Ibu Kori tadi sudah, Bapak Muhammad Fahmi sudah. Ibu Yesi coba. Ibu Yesi Yusniarti, apa kabar? Silahkan Ibu Yesi bisa memberikan tanggapannya ya. Yang slide brainstorming itu ya, Bu? Tes diagnostik. Ya, iya Oh, Bu. ya. Silahkan. Kita Tes, bercerita aja ini Bu. iya. Kalau menurut saya sih, Bu, tes diagnostik itu bagaimana kita bisa mengetahui eh, apa yang jadi permasalahan pada murid kita, Bu. Apakah mereka bisa atau tidak. Seperti itu, Bu. Ya, lalu apakah ada hubungannya dengan kelulusan Bu? Apakah ada istilah lulus dan tidak lulus? Ya, ada. Kalau menurut saya sih, Bu, karena sesuai dengan kemampuan mereka, Bu, ya. Jadi kita eh, tidak bisa memberikan penilaian bahwa mereka lulus atau tidak lulus. Sebenarnya sesuai dengan kelebihan dan kemampuan mereka masing-masing, Bu. Itu menurut saya, Bu. Iya. Terima Ya, kasih Bu Yesi. iya, Bu, sama-sama. Kita coba lagi yang terlihat lagi ini. Ibu Meli, silahkan. Diklik unmute dulu, Bu. Tidak apa-apa, nanti kita semuanya juga akan berbicara karena keaktifan Bapak Ibu nanti menjadi bahan pertimbangan bagi tim instruktur untuk memberi nilai Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah takut untuk kita memberikan pendapatnya. Silahkan Ibu Meli. Assalamualaikum. Untuk tes diagnostik itu adalah tes yang bisa dilakukan oleh guru untuk mengetahui sebatas mana kemampuan anak atau kita menganalisis anak sudah sampai mana menguasai materi yang akan kita sampaikan. Atau kalau di AKBI ini mungkin mana literasi yang dicapai oleh anak-anak didik kita untuk yang telah mereka lakukan. Sedangkan apakah ada istilah lulus tidak lulusnya dalam tes diagnosis, tidak ada istilah tidak lulusnya karena kita hanya ingin mengetahui pemetaan di sebatas manakah
anak itu mampu menguasai atau bawah anak dia anak bisa bawaan ada pemetaan dari siswa itu bawaan ini anak yang sudah literasinya tinggi, anak yang sedang atau kalau dalam hal materi mungkin anak ini sudah mengetahui sebatas ini materi yang akan kita sampaikan, anak ini sebatas ini dan akan membuat kita bisa mengetahui diferensiasi apakah yang akan kita lakukan selanjutnya dalam pembelajaran. Hanya itu aja pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meli. Jadi di kelas ini mungkin masih malu-malu untuk menyampaikan pendapat, tapi pendapat Bapak Ibu itu luar biasa semuanya ya. Silahkan saya minta 1 atau 2 lagi untuk menyampaikan. Tidak usah saya panggil Bapak Ibu, silahkan bisa raise hand, diklik di bagian bawah tengah itu. Silahkan Bapak Ibu. Ibu Meli bisa di lower hand ya, diklik reaction-nya di lower hand ya. Kalau tidak ada yang raise hand, nanti saya panggil Bapak Ibu. Ini yang masih ada lagi Ibu Jauharotul Mu'arifah. Silahkan Ibu, pendapatnya. Ini sambil saya absen ya Bapak Ibu ya. Yang dari ini. Menurut saya tes diagnostik itu silakan, adalah Bu. cara guru untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan siswa didik kita untuk ditindaklanjuti dan dievaluasi bagaimana cara kita untuk kedepannya gitu untuk memperbaiki kualitas anak didik. Mungkin begitu aja. Ya, terima kasih Bu. Betul seperti itu Ibu, luar biasa. Coba lagi ada satu lagi Bapak Ibu. Ibu Bunasari. Ya, silahkan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Menurut Ya. saya, tes diagnostik itu digunakan untuk melihat batas kemampuan dasar peserta didik. Nah, baik itu kelemahan maupun kelebihan peserta didik. Nah, melalui tes inilah kita bisa, menurut saya tidak ada kata lulus atau tidak lulus dalam tes diagnostik ini, karena melalui tes inilah seorang guru dapat menganalisa penyebab, misalkan kelemahan siswa dalam mata pelajaran itu apa penyebabnya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Ibu Buna. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan lagi? Ada, jika tidak, ya. Jadi berkaitan dengan tes diagnostik, betul sekali apa yang tadi Bapak Ibu sampaikan. Dan biasanya Bapak Ibu melakukan tes diagnostik ini kan pada awal pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Dan memang di dalam tes diagnostik itu tidak ada istilah lulus atau tidak lulus. Gitu, karena kita akan mencari celah di mana kelebihan dan kelemahan, dan dari tes diagnostik itu kita nanti bisa membuat suatu rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, terima kasih. Jadi di sini tes diagnostik itu memang digunakan kelemahan. Selain itu tujuannya juga untuk mendiagnosis kemampuan dasar Bapak Ibu. Jadi kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal dari siswa tersebut. Di kelas tersebut siswa itu kondisinya ada di level berapa. Nah, hasil asesmen diagnostik ini dapat kita gunakan sebagai dasar atau pijakan awal untuk memberikan suatu tindak lanjut atau perlakuan yang tepat sesuai dengan kelemahan siswa yang akan kita kuatkan dan kelebihan siswa yang nantinya akan kita buat sebagai pengayaan. Jadi betapa pentingnya melakukan tes diagnostik ini pada awal pembelajaran. Begitu, terima kasih. Jadi di sini tes diagnostik itu memang digunakan kelemahan. Selain itu tujuannya juga untuk mendiagnosis kemampuan dasar Bapak Ibu. Jadi kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal dari
siswa tersebut. Di kelas tersebut, siswa itu kondisinya ada di level berapa. Nah, hasil asesmen diagnostik ini dapat kita gunakan sebagai dasar atau pijakan awal untuk memberikan suatu tindak lanjut atau perlakuan yang tepat sesuai dengan kelemahan siswa yang akan kita kuatkan dan kelebihan siswa yang nantinya akan kita buat sebagai pengayaan. Jadi betapa pentingnya melakukan tes diagnostik ini pada awal pembelajaran. Begitu juga AKMI. AKMI di sini dia berperan sebagai alat diagnostik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang mungkin di madrasah Bapak Ibu ada yang sudah pernah mengikuti AKMI dan mungkin ada yang belum karena MTS ya Bapak Ibu. Kalau di MI semuanya kemungkinan sudah melaksanakan AKMI, tetapi di MTS sepertinya baru sebagian saja. Nah, saya minta pendapat Bapak Ibu tentang AKMI. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang AKMI? Lalu apa perbedaan AKMI dengan asesmen nasional atau ANBK, Pak Ibu? Kalau ANBK kemungkinan semuanya melaksanakan. Kalau AKMI untuk tingkat MTS MA hanya baru pilot project saja beberapa. Saya mau tanya dulu, dari sekian banyak peserta yang madrasahnya sudah melaksanakan AKMI bisa tunjuk tangan Bapak Ibu. Bisa diklik reaction, klik tangan, raise hand. Yang madrasahnya sudah melaksanakan AKMI. Oh, madrasahnya Ibu Kori sudah. Yang lain? Ibu Buna sudah. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu Heni, ya. Ada lagi? Ya. Karena memang belum semuanya. Oh, Ibu Erlita sudah, ya. Ibu Mas Turi juga sudah. Oh, ternyata sudah banyak ya yang sudah melaksanakan AKMI ya. Nah, sekarang mungkin di madrasah Bapak Ibu ada yang sudah pernah mengikuti AKMI dan mungkin ada yang belum karena MTS ya Bapak Ibu. Kalau di MI semuanya kemungkinan sudah melaksanakan AKMI, tetapi di MTS sepertinya baru sebagian saja. Nah, saya minta pendapat Bapak Ibu tentang AKMI. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang AKMI? Lalu apa perbedaan AKMI dengan asesmen nasional atau ANBK, Pak Ibu? Kalau ANBK kemungkinan semuanya melaksanakan. Kalau AKMI untuk tingkat MTS MA hanya baru pilot project saja beberapa. Saya mau tanya dulu, dari sekian banyak peserta yang madrasahnya sudah melaksanakan AKMI bisa tunjuk tangan Bapak Ibu. Bisa diklik reaction, klik tangan, raise hand. Yang madrasahnya sudah melaksanakan AKMI. Oh, madrasahnya Ibu Kori sudah. Yang lain? Ibu Buna sudah. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu Heni, ya. Ada lagi? Ya. Karena memang belum semuanya. Oh, Ibu Erlita sudah, ya. Ibu Mas Turi juga sudah. Oh, ternyata sudah banyak ya yang sudah melaksanakan AKMI ya. Nah, ini saya keluar lagi. Saya tanya dulu aja, pelaksanaan AKMI-nya tahun berapa? Ibu Kori, Ibu Mas Turi, dan Bapak Ibu yang lain. Bisa dibuka mic-nya. Iya, untuk di MTS Nurul Ihsan Batrusa, Bangka, baru melaksanakan AKMI-nya dalam bulan ini, Bu. Oh, baru tahun ini ya, Ibu ya? Ya, baru. Untuk Ibu Mas Turi sama? 2023? Sudah 2 kali Bu kami Bu. Oh, sudah 2 kali ya. Iya. 2022 dan 2023 ya. Iya betul. Ibu Erlita tadi sama Ibu Buna?
Kalau kami baru bulan ini juga, Bu. Oh, begitu, baru 2023. Ibu Erlita juga 2023, Ibu. Bapak Adi Solihin, belum dibuka mic-nya, Pak. Ya, Pak Adi. Ya, ya, ya. Sama baru bulan ini juga. Oh, baru bulan ini, 2023. Ya. Ibu Yesi. Ibu Yesi, pelaksanaan AKMI di madrasahnya? Kita minggu kemarin, Bu, Oh, tanggal berarti 2023. tanggal awal Oktober, Bu, awal Oktober. Iya, awal Oktober kemarin ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa memberi pendapatnya berkaitan dengan apakah AKMI itu, lalu apa perbedaan AKMI dengan ANBK? Silahkan dimulai dari siapa? Silahkan, Bapak Ibu. Ibu Kori, silahkan. Ya, terima kasih ya Bu untuk Ya. kesempatannya. Menurut saya untuk ANBK dan AKMI ini mungkin dari bentuk soalnya, kalau ANBK itu lebih ke literasi dan numerik untuk bentuk soalnya. Nah, sedangkan untuk AKMI di sini ada 4 poin. Yang pertama ada literasi, numerasi, sains dan sosial budaya. Mungkin hanya itu saja, Bu. Bapak Ibu. Ibu Kori, silahkan. Ya, terima kasih ya Bu untuk Ya. kesempatannya. Menurut saya untuk ANBK dan AKMI ini mungkin dari bentuk soalnya, kalau ANBK itu lebih ke literasi dan numerik untuk bentuk soalnya. Nah, sedangkan untuk AKMI di sini ada 4 poin. Yang pertama ada literasi, numerasi, sains dan sosial budaya. Mungkin hanya itu saja, Bu. Ya, Terima terima kasih. kasih Bu Kori. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain jika mau memberikan pendapatnya berkaitan dengan AKMI perbedaannya dengan ANBK. Ibu Heni Pratiwi, silahkan Ibu Heni, bisa disampaikan. Ya, untuk AKMI dan ANBK mungkin sama-sama untuk rapot sekolah madrasah, Bu ya. Cuma kalau ANBK ini pesertanya itu ditentukan dari pusat dan tidak seluruh kelas 8 yang mengikuti. Biasanya cuma 15 kalau 3 sesi berarti 45, kemudian ditambah dengan 5 cadangan kan. Tapi kalau AKMI kemarin kami melaksanakan sekali bulan tahun ini, itu seluruh kelas 8 yang ikut pesertanya. Jadi seluruh kelas 8 itu ikut untuk melaksanakan AKMI. Itu saja Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Heni. Selanjutnya silahkan Bapak Ibu. Apa perbedaan AKMI dengan AN? Yang belum bersuara silahkan Bapak Ibu boleh bersuara. Ini kita baru pemanasan ya, belum mulai intinya. Sambil nanti berkenalan dengan teman dan instruktur yang lain tuh nanti ada sesi tersendiri. Jadi memang jadwalnya dari pusat seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya nggak enak ya, enaknya kita kenalan dulu gitu kan baru materi, tapi dari sana memang jadwalnya begitu. Oh Ibu Rita, yang belum bersuara silahkan Bapak Ibu boleh bersuara. Ini kita baru pemanasan ya, belum mulai intinya. Sambil nanti berkenalan dengan teman dan instruktur yang lain tuh nanti ada sesi tersendiri. Jadi memang jadwalnya dari pusat seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya nggak enak ya, enaknya kita kenalan dulu gitu kan baru materi, tapi dari sana memang jadwalnya begitu. Oh Ibu Rita, silakan Ibu Rita. Ya Bu, ini nambah dari Ibu Heni tadi. Kalau Ya. belum baru apa kita uji keterangan validasinya Bu, belum AKMI-nya Bu kami kemarin. Belum. Cuman kalau di AKMI itu bisa pakai HP, bisa ininya AKMI-nya. Kami kemarin Mengerjakannya. Oh iya. Nah, itu saja tambahannya Bu. Oh gitu ya. Terima kasih Bu. Silakan Bapak-bapak, ini belum ada yang terlihat loh.
Bapak-bapak bisa memberikan pendapatnya berkaitan dengan perbedaan AKMI dan AN. Bapak Ferry, silakan Bapak Ferry. Ya, Bu. Ya. Nah, Ya. Akhirnya bersuara. iya. Ya, jadi pada dasarnya itu kan kayak kalau AKMI sama ANBK itu kan kayak bentuk evaluasi dari Kemenang sama Kemendikbud gitu. Cuman bedanya itu kalau misalnya dari Kemendikbud itu kan ANBK itu kan kompetensi yang dibahas itu kan dari literasi membaca sama literasi numerasi aja, berbeda sama yang di Kemenak. Kalau di Kemenak itu kan ada literasi membaca, ada literasi numerik, sains sama sosial budaya. Mungkin gitu. Terima kasih Bapak Ferry. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya telah memberikan pendapatnya. Jadi memang betul, kalau AKMI itu asesmen kompetensi Madrasah Indonesia, itu akan dilaksanakan tidak sampel saja, tapi semua siswa akan mengikuti. Namun, untuk madrasahnya, tidak semua madrasah, mungkin madrasah-madrasah terpilih atau nanti berurutan seperti itu. Jika ANBK, semua madrasah mengikuti, namun siswanya memang kita ambil sampel saja, tidak semua siswa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, betul, berkaitan dengan literasinya. Kalau pada AN itu literasinya hanya membaca sama numerasi, Bapak Ibu ya. Tetapi untuk di AKMI itu 4 literasinya. Baca, numerasi, sains, dan sosial budaya. Dan yang menjadi ciri khas dari Kemenak itu adalah literasi sosial budaya. Gitu, Bapak Ibu. Sampai di sini dulu, Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi? Ibu Kori bisa di lower hand, Ibu Kori. Ya. Oh ya, saya mengingatkan Bapak Ibu untuk absen ya, absensi di LMS ya. Jadi diklik LMS-nya, nanti kalau kesulitan masuk, bisa WA pribadi ke saya beri password-nya. Rata-rata Bapak Ibu tuh lupa password-nya. Padahal password-nya itu Bapak Ibu sendiri yang membuat gitu. Jadi akhirnya kami tim menyiapkan password untuk membantu Bapak Ibu. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi? Ibu Kori bisa di lower hand, Ibu Kori. Ya. Oh ya, saya mengingatkan Bapak Ibu untuk absen ya, absensi di LMS ya. Jadi diklik LMS-nya, nanti kalau kesulitan masuk, bisa WA pribadi ke saya beri password-nya. Rata-rata Bapak Ibu tuh lupa password-nya. Padahal password-nya tuh Bapak Ibu sendiri yang membuat gitu. Jadi akhirnya kami tim menyiapkan password untuk membantu Bapak Ibu. Ibu Rita, bagaimana? Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Mau bertanya, ini masalah bagaimana cara menganalisis tes diagnosis tadi. Ya. Bagaimana cara menganalisis tes diagnosis? Ya. Oke, terima kasih Ibu Rita pertanyaannya. Pertanyaan Ibu Rita akan saya jawab setelah ini ya, karena kita nanti ada lanjutannya gitu ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini tadi share screen saya entah kenapa agak macet. Jadi kita membedakan lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu, kita coba share screen lagi. Ini kayaknya di tempat saya baru gangguan mungkin ya. Lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu, kita coba share screen lagi. Ini kayaknya di tempat saya baru gangguan mungkin ya. Kita langsung saja ke tujuan dan fungsi AKMI Bapak Ibu. Karena tadi Bapak sudah bisa membedakan mana AKMI itu seperti apa karakteristiknya dan AN itu seperti apa karakteristiknya. Nah, sekarang AKMI itu memang dirancang sebagai instrumen penilaian yang nantinya itu menghasilkan suatu informasi yang bermanfaat bagi perbaikan sistem pembelajaran di madrasah. Ya, Bapak Ibu. Nah,
ini dimulai dari level kelasnya nanti ada, kalau di AKMI itu nanti menggunakannya capaian kompetensi Bapak Ibu untuk mulai tahun ini dan seterusnya. Kalau tahun-tahun kemarin itu ada berbeda ya, berbeda dengan tahun ini. Tahun kemarin tuh saya menyampaikan sebagai instruktur itu ada 5 tahap, 5 level, tapi untuk tahun ini sudah diubah oleh tim pakar, AKMI menggunakan capaian kompetensi ya Bapak Ibu. Lalu hasil AKMI itu berupa rekomendasi atau umpan balik kemajuan belajar peserta didik dalam waktu tertentu. Nah, umpan balik ini nantilah yang akan menjadi bahan acuan penting dalam mengintervensi proses pembelajaran di madrasah. Penyusunan atau perbaikan buku ajar maupun penggunaan model-model pembelajaran Bapak Ibu itu nanti bisa direkomendasikan seperti itu. Selanjutnya untuk fungsinya, otomatis AKMI ini akan memberikan informasi sebagai bahan pijakan dalam memberikan tindak lanjut. Nah, berupa perlakuan yang tepat sesuai dengan kekuatan serta kelemahan peserta didik tadi. Jadi karena tadi fungsinya AKMI sebagai tes diagnostik, jadi memang AKMI ini nanti bisa sebagai pijakan, kekuatan, dan kelemahan yang nantinya akan kita buat rencana ke depan seperti apa. Nah, berkaitan dengan AKMI, AKMI adalah Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. AKMI itu berupa informasi kompetensi atau kita CK ya Bapak Ibu ya. Jadi di AKMI nanti menggunakan CK. Nah, setelah raport AKMI nanti dibagikan kepada madrasah, madrasah sudah bisa mengetahui hasilnya dan mengakses, maka Bapak Ibu diberikan pelatihan tindak lanjut ini, dan nanti Bapak Ibu bisa mencari alternatif solusi perbaikan berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada madrasah Bapak Ibu gitu. Jadi arahnya ke sana. Nah, untuk komponen-komponen pada AKMI, karena di AKMI itu ada 4 literasi, maka yang berkaitan dengan komponen literasi membaca, itu menemukan dan mengakses, menginterpretasikan dan mengintegrasikan, dan mengevaluasi. Untuk yang numerasi, nanti yang akan dikembangkan CK-nya berkaitan dengan mempresentasikan objek, menerapkan strategi pemecahan masalah, menalar dan memberi alasan. Untuk yang sains, menjelaskan fenomena secara ilmiah, mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, menafsirkan data dan bukti ilmiah. Sedangkan untuk yang sosial budaya ada 3, yaitu menemukan dan menjelaskan, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Nah, bagaimana mengimplementasikan literasi ini ke dalam pembelajaran nanti akan disampaikan pada tiap-tiap literasi, dan nanti pada akhir itu ada literasi terintegrasi. Nanti Bapak Ibu akan bisa membuat rencananya atau RPP desain pembelajarannya, yang nantinya desain itulah yang akan menjadi yang akan ditanyakan oleh tim visitasi ke madrasah Bapak Ibu. Dan di hari terakhir nanti Bapak Ibu kan ada peer teaching ya. Jadi peer teachingnya nanti dari hasil-hasil rencana pembelajaran dalam desain pembelajaran itu. Nah, yang ditanyakan oleh Ibu Rita tadi, nah ini. Jadi bagaimana AKMI itu bisa kita masukkan di dalam pembelajaran. Nah, bagaimana kita bisa menganalisis kemampuan siswa berdasarkan hasil AKMI. Nanti raport AKMI itu akan menyatakan siswa ada pada CK berapa. Jadi CK itu adalah capaian kompetensi ya Bapak Ibu. Pada AKMI ada CK 1 sampai dengan CK 9 Bapak Ibu. Nah, untuk yang level MTS itu standar siswa harus ada pada CK 5. Nah, tapi rentang yang digunakan pada tingkat MTS itu CK-nya adalah 5 bisa turun 2 Bapak Ibu. Jadi 5 turun 2 berarti 4 dan 3. 5 naik 2 berarti 6 dan 7. Berarti itulah rentang CK pada tingkat MTS Bapak Ibu.
Jadi ini Bapak Ibu guru MTS harus memahami ini dulu. Jadi nanti Bapak Ibu jika akan mengembangkan di dalam model atau desain pembelajaran, Bapak Ibu CK-nya berada di standar CK5, bisa naik 2 atau turun 2. Jadi tidak boleh melebihi atau di luar itu. Jadi caranya seperti itu. Nah, CK-CK ini nanti seperti apa deskripsinya dan bagaimana cara mengimplementasikannya, nanti jangan khawatir, kita masih ada 4 hari untuk mempelajari itu semua, Bapak Ibu ya. Jadi intinya di dalam AKMI rapotnya nanti menyebutkan capaian kompetensi siswa. Berarti jika siswa MTS nanti rapotnya ada pada CK3 sampai dengan CK6 ya, 7 ya Bapak Ibu ya, karena naik 2, 5 naik 2 jadi 7, 5 turun 2 jadi 3. Tapi standar untuk MTS adalah CK5. Sebenarnya kalau ingin mengetahui secara rinci dari per CK itu, siswa itu kemarin kan begini, siswa itu kan mengerjakan asesmen itu oleh sistem, dimasukkan CK standarnya Bapak Ibu. Jadi kebetulan tahun ini saya menjadi tim penulis soal AKMI juga, jadi saya bisa menceritakan sedikit ke Bapak Ibu. Jadi modelnya itu nanti soal atau instrumen soal itu dibuat per CK. Setiap CK ada kompetensi yang harus bisa dicapai oleh siswa, dan siswa akan mengerjakan soal berdasarkan CK tersebut. Jika dia tidak bisa mengerjakan, maka otomatis siswa akan mendapatkan soal pada CK di bawahnya, Bapak Ibu. Nah, dari situlah nanti keluar raport AKMI-nya. Jadi siswa itu ada pada level CK berapa. Namun seandainya pada tahap atau babak pertama siswa itu bisa menyelesaikan pada CK standarnya MTS yaitu CK5, maka di babak selanjutnya siswa akan mendapatkan instrumen soal yang di atasnya yaitu CK4. Jadi dari situ nanti raportnya sudah jelas siswa ada pada capaian kompetensi berapa. Itu ya Bapak Ibu. Kalau dilihat di gambarnya seperti ini, untuk MTS ada pada CK3, 4, 5, 6, 7, itu rentangnya. Jadi nanti peserta didik Bapak Ibu diharapkan bisa mencapai level 5 ke atas. Tapi misalnya memang levelnya adalah 5 ke bawah, itu adalah PR Bapak Ibu dan bersama madrasah untuk bagaimana bisa bersama-sama mengembangkan dari masing-masing capaian kompetensi dalam model pembelajaran. Nah, sampai di sini apakah Bapak Ibu akan ada yang ditanyakan? Karena waktu kita sudah hampir selesai, Bapak Ibu. Sudah cukup, Bapak Ibu? Silahkan, Bapak Ibu yang mau bertanya, bisa raise hand. Tidak ada, Bapak Ibu? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, pada pertemuan kali ini kita cukupkan ya Bapak Ibu. Nanti insya Allah ketemu saya lagi itu pada materi literasi sosial budaya, dan kalau tidak ada perubahan nanti untuk materi terintegrasi juga bertemu dengan saya Bapak Ibu. Dan saya mohon maaf pada pertemuan pertama ini ternyata sinyal saya yang agak jelek sehingga setiap kali saya share screen saya keluar masuk Zoom ya Bapak Ibu. Jadi mohon dimaklumi dan Bapak Ibu tetap semangat. Semoga pelatihan ini membawa banyak keberkahan dan Bapak Ibu diberi kesehatan sampai akhir pelaksanaan pelatihan ini dan bisa memberikan banyak manfaat pada madrasah Bapak Ibu semua. Akhir kata saya Ibu Nina Nailufar mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih Bu Nina. Sama-sama Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sambil menunggu Bu Vandan ya. Ibu Vandan. Oh, saya sudah bergabung, Bu.
Oh, sudah ya. Silakan Ibu Pandan, saya pindah ke kelas sebelah dulu. Oke, Sampai baik jumpa Bu. Bapak Ibu Terima besok pagi. kasih. Iya, sama-sama.